pertama adalah siklus APBN, perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Yang pertama adalah perencanaan. Tahap penyiapan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal, pemerintahan, BPS, dan Bank Indonesia. Kegiatan perencanaan dan anggaran dilakukan oleh Kementerian Negara, lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintahan RKP dan rencana kerja anggaran Kementerian lembaga RKAKL. Penyusunan rencana kerja mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintahan dan Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2004 tentang RKAKL dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar meliputi penerapan pendekatan penganggaran dengan prospek jangka menengah, medium term expenditure per framework. Yang kedua, penerapan penganggaran secara terpadu unit budget. Dan yang ketiga, penerapan penganggaran berdasarkan kinerja. Yang kedua, penetapan. Setelah nota keuangan dan RUU APBN yang disampaikan oleh Presiden, masing-masing fraksi memberikan pandangan umum atas RUU APBN beserta nota keuangannya meliputi pertama, pendapatan dan tanggapan atas asumsi dasar ekonomi makro. Yang kedua, target pendapatan serta rencana kerja kebijakan. Yang ketiga, alokasi belanja termasuk belanja subsidi. Yang keempat, anggaran pendidikan, pembiayaan, serta rencana kebijakannya. Rincian pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut pada Peraturan Presiden tentang Rincian APBN. Menteri Keuangan memberitahukan kepada Menteri Pimpinan Lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara atau lembaga berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN. Yang ketiga, pada pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen tersebut menjadi acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara. Pedoman dalam rangka pelaksanaan anggaran diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004. Yang keempat, pengawasan dan pertanggungjawaban. BPK melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan LKPP yang telah diaudit yang disampaikan Presiden kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan APBN pada bab 9 memuat tentang hal-hal yang mengatur pengawasan pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh atasan atau kepala kantor atau kesatuan kerja, kementerian negara atau lembaga dalam lingkungannya. Atasan dan bendahara langsung melakukan pemeriksaan kas bendaharaan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Inspektur Jenderal masing-masing kementerian pada lembaga melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN di lingkungan kementeriannya. Selain pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksekutif, pengawasan juga dilakukan oleh DPR atau legislatif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan melalui mekanisme monitoring berupa penyampaian laporan semester 1 kepada DPR selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhirnya semester 1 tahun anggaran yang bersangkutan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penyampaian hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan APBN kepada DPR. Pelaksanaan yang dilakukan BPK menyangkut tanggung jawab pemerintahan dalam melakukan APBN. Itu tadi merupakan pokok bahasan dari siklus APBN, perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pokok bahasan yang kedua adalah pembagian kewenangan tanggung jawab antara eksekutif dan legislatif dalam penganggaran. Kewenangan dan tanggung jawab eksekutif dalam penganggaran.
Di Indonesia, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden dan wakil presiden. Hal ini didasarkan karena pihak eksekutif yang memiliki instrumen yang berhubungan dengan anggaran. Lembaga yang mempersiapkan rencana anggaran pada umumnya disebut dengan kantor anggaran budget atau budget officer. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, kekuasaan pengelolaan keuangan negara ada di tangan Presiden yang dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Dengan demikian, Kementerian Keuangan dapat disebut sebagai kantor anggaran yang bertugas menyusun RAPBN. Melalui lembaga inilah yang bertanggung jawab dalam merencanakan, menyusun anggaran, dan mencari sumber anggaran. Ada dua faktor fungsi kantor anggaran. Yang pertama adalah fungsi menyusun RAPBN secara sistematis. Eksekutif sebelum mengajukan RAPBN diharapkan telah mengantisipasi poin-poin manakah yang mungkin akan ditolak oleh DPR. Maka dari itu, RAPBN harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat disetujui. Yang kedua adalah fungsi untuk mencari sumber anggaran yang diperlukan. Mengapa mencari sumber anggaran menjadi fungsi dari kantor anggaran? Karena dalam APBN sumber dananya ada 3, yaitu yang pertama adalah pajak, yang kedua adalah pendapatan negara bukan pajak, yang ketiga adalah hibah. Kantor anggaran atau Kementerian Keuangan adalah lembaga yang berhak untuk memungut pajak dari masyarakat. Oleh karena itu, fungsi kantor anggaran juga untuk mencari sumber anggaran yang diperlukan. Kewenangan selanjutnya adalah kewenangan dan tanggung jawab legislatif dalam penganggaran. Ada 2 lembaga di sini yang berwenang dalam penganggaran. Yang pertama adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dalam hal penetapan pendapatan dan belanja negara, kedudukan DPR lebih kuat daripada pemerintah yang menunjukkan secara filosofis yuridis sebagai tanda dari kedaulatan rakyat. Dengan demikian, dalam konsepsi keuangan negara, maka hakikat APBN adalah kedaulatan rakyat yang diamanatkan kepada DPR. Esensi keberadaan DPR adalah keberadaan rakyat. Oleh karena itu, mengapa DPR memiliki peran yang sangat besar dalam APBN? Karena seyogyanya di Indonesia ini kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang kedua, DPR tidak wajib menyetujui RUU tentang APBN bila dianggap belum memenuhi tuntutan perkembangan ke depan. DPR berhak atau berwenang untuk menolaknya. Jadi, selain untuk menyetujui, DPR juga bisa menolak poin-poin atau sebagian, bahkan seluruhnya. Kalau sampai hal tersebut terjadi, maka ada 2 pilihan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah menggunakan APBN tahun lalu, yang otomatis akan mengganggu roda pemerintahan, karena program-program kerja yang dilakukan oleh pemerintah setiap tahunnya pasti ada perbedaan. Kalau APBN-nya menggunakan APBN tahun lalu, pasti akan terjadi konflik dalam pemerintahan. Pilihan yang kedua yang bisa dilakukan adalah merevisi. Jadi poin-poin atau bagian yang ditolak oleh DPR itu direvisi, kemudian diajukan kembali sampai disetujui oleh DPR. Di Indonesia sendiri, sejarahnya belum pernah pemerintah menggunakan langkah yang pertama. Karena langkah yang pertama itu benar-benar kalau udah tidak ada pilihan lagi, deadlock, jalan buntu, baru menggunakan langkah yang pertama. Yang ketiga, berdasarkan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, mengatur hak DPR untuk bersama-sama pemerintah menetapkan APBN. Dihubungkan dengan adanya BPK yang ditugaskan memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara dan hasil pemeriksaan itu harus diberitahukan kepada DPR. Menurut Saidi, tahun 2008 dikatakan bahwa pertanggungjawaban keuangan negara dapat dilihat dari 2 sisi. Yang pertama, pertanggungjawaban keuangan negara horizontal, yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang diberikan pemerintah kepada DPR. Hal ini terjadi karena sistem ketatanegaraan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 telah menentukan kedudukan pemerintah dan DPR sederajat. Jadi setelah amandemen itu, kekuasaan legislatif, DPR, DPD, kemudian kekuasaan eksekutif, presiden dan wakil presiden itu sederajat, sama. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Oleh karena itu, karena APBN ini ya dibahas presiden bersama DPR, maka dari itu tanggung jawabnya pun presiden, pemerintah bersama dengan DPR. Pertanggungjawaban keuangan vertikal.
pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh setiap departemen atau lembaga non-departemen yang menguasai bagian anggaran. Jadi dari bawah ya, bahkan kalau misalkan ada proyek, bendahara proyek pun punya laporan pertanggungjawaban, kemudian diajukan ke atas sampai dengan presiden. Presiden nantinya laporan pertanggungjawaban itu diajukan kepada BPK, diperiksa, kemudian baru diserahkan kepada DPR. Jadi DPR juga menerima laporan pertanggungjawaban dari presiden. Lembaga legislatif yang kedua adalah DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Sebenarnya kewenangan DPD dalam anggaran ini memang sangat minim. Hanya ada 2 kewenangan yang dimiliki oleh DPD dalam APBN. Yang pertama, memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Jadi, RAPBN yang sudah diajukan oleh eksekutif, kemudian diberikan kepada DPR, itu nanti DPD juga mengetahui. Jadi, DPD memberikan pertimbangannya apakah ditolak ataupun diterima atau disetujui. Yang kedua, DPD juga melakukan pengawasan pelaksanaan APBN yang nantinya akan disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Jadi, pola hubungan dari lembaga-lembaga negara, eksekutif dan legislatif dalam penganggaran ini adalah dimulai dari presiden, mengajukan rancangan APBN dibantu oleh kantor anggarannya, Kementerian Keuangan, diberikan dan dibahas bersama DPR, kemudian DPR berhak menolak ataupun menyetujui. Kalaupun menolak, berarti ada 2 pilihan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kalau disetujui, berarti RAPBN akan menjadi undang-undang. Kemudian DPR dalam hal untuk menolak atau menyetujui juga memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Itu adalah pokok bahasan yang kedua, kewenangan dan tanggung jawab legislatif eksekutif dalam penganggaran. Untuk pokok bahasan yang ketiga akan disampaikan oleh rekan saya.